Gedung-gedung tua peninggalan Belanda masih banyak berdiri di sudut kota Jakarta. Sebagian dari gedung-gedung tersebut menyimpan cerita tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa. Salah satunya gedung peninggalan Belanda di kawasan Jalan Keramat 5, Kenari, Jakarta Pusat. Dulunya tempat ini sempat difungsikan sebagai pusat kegiatan Partai Komunis Indonesia. Berikut selengkapnya dalam segmen Tanah Air. Gedung-gedung berusia ratusan tahun dengan arsitektur khas Eropa masih berdiri kokoh di kota Jakarta. Kota Tua adalah salah satu kawasan yang paling terkenal dengan bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda yang kini menjadi kawasan konservasi. Gedung tersebut selain menyimpan kisah tentang masa kolonialisme Belanda di Indonesia, juga menjadi saksi bisu perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Gedung-gedung tua di Jalan Keramat 5, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat ini misalnya. Selain pernah menjadi rumah tinggal warga Belanda yang menetap di Jakarta, bangunan khas Belanda ini juga pernah menjadi basis Partai Komunis Indonesia sebagai pusat logistik, pusat kebudayaan, dan perpustakaan. Indonesia memiliki sejarah kelam ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Sebagai suatu lembaga politik, PKI banyak melakukan kegiatan di Jalan Keramat 5, Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kegiatan yang sering dilakukan oleh PKI di wilayah ini? Pemirsa, ikuti penelusuran saya dalam segmen Tanah Air. Meletusnya peristiwa 30 September menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang dilarang oleh pemerintahan saat itu. Gedung-gedung yang menjadi pusat kegiatan PKI saat itu pun dilucuti. Pak Rahmat, salah satu warga yang sudah puluhan tahun tinggal di tempat ini dan sekarang menjadi ketua RT, menceritakan kembali kepada saya tentang kisah gedung-gedung tua ini. Pak Rahmat, tahun 66 itu kan Bapak pindah ke sini ya Pak ya, kawasan Keramat 5 ini. Saat itu sisa peninggalan Partai Komunis Indonesia apa yang masih Bapak saksikan? Di dalam sini kemungkinan rencananya akan dijadikan rumah sakit dengan buktinya berderet tempat tidur yang sudah lengkap. Jadi ini isinya tempat tidur tiga jejer, berjejer, tiga baris ya. Panjang, ya sekitar ada 50-an lah. 50 tempat tidur. Itu dari besi semua. Kalau selain tempat tidur Pak, apalagi yang tempat masih Bapak tidur bisa saksikan? yang saya masih alamin gitu ya, masih waktu saya kesini masih ada. Ini gudang beras. Gudang beras ya Pak? Ya, ini gudang beras. Kemudian di sana itu yang cat hijau itu gudang telur. Gudang telur. Telur bebek. Itu memang jumlahnya sangat banyak saat itu. Satu gudang itu. Satu gudang. Jadi kemungkinan ini karena tempatnya logistik untuk PKI. Jadi di samping kantor Sobsi, sentral organisasi buruh seluruh Indonesia. Kemudian ada buktinya waktu itu, tapi sekarang udah habis karena terbuat dari kuningan, ya. Itu ada semacam emblem kecil di sini, itu jumlahnya 1 drum. Ya, terbuat dari kuningan. Ya itu masih ada waktu saya kemari. Waktu saya pindah tahun 66 itu ya Pak ya? Tahun 66. Masih ada. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, gedung tersebut mulai ditinggalkan oleh penghuninya dan menjadi tempat tinggal polisi yang menjaga kawasan Keramat saat itu. Kalau kegiatan sendiri di gedung ini Pak, yang saat itu masih Bapak bisa saksikan dari kegiatan Partai Komunis Indonesia apa Pak? Udah nggak ada. Udah nggak ada kegiatannya, udah kosong ya. Jadi pas Bapak datang ke sini itu memang secara otomatis mereka sudah meninggalkan gedung ini. Ya Pak, saat itu kenapa polisi bisa menempati gedung ini? Karena terjadi penjarahan. Warga. Oleh warga. Ada yang lapor ke Seksi 6, ada yang lapor bahwa terjadi penjarahan
di gedung bekas PKI gitu. Oke, tapi ketika di sini memang anggota PKI-nya sudah kosong. Sudah ya, Pak, ya? kosong. Kalau identitas kegiatan sendiri Pak, kayak seperti papan bertuliskan tempat logistik Partai Komunis Indonesia, ada nggak Pak di sini? Nggak ada. Hanya bekas peninggalannya masih waktu itu. Jadi kalau bisa dibilang ini terselubung ya sebenarnya dulu ya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Warga tuh tidak ada yang tahu kalau ini gedung PKI, ya. Ada kegiatan apa di sini nggak ada yang tahu warga. Taunya setelah ini gedung kosong, ada apa di dalam, gitu. Mereka masuk semua, wah kosong semua nggak ada orang, ambil aja semua barang gitu. Ternyata ada yang laporan ke seksi 6. Kalau di sini terjadi penjarahan, makanya dikirimlah polisi untuk mengamankan gedung ini. Karena polisinya masih muda semua, belum punya tempat tinggal, sekalian tinggal di sini, termasuk kakak saya. Gitu. Selain gedung nomor 14, aktivitas Partai Komunis juga dilakukan di gedung nomor 16, nomor 18, dan nomor 7. Sekitar 12 gedung tua peninggalan Belanda di tempat ini saat ini termasuk sebagai cagar budaya Pemprov DKI Jakarta. Imam Asy'ari, Fajar Aji, Dai TV, Jakarta.